Pulang. Bab 21. Memeluk erat. Tuanku Imam datang ke kamar saat kondisiku lebih baik. Murid-murid sudah meninggalkan masjid. Suara mereka melintasi halaman, lorong-lorong bangunan terdengar. Sesekali tertawa, saling bergurau. "Apa kabar, Agam?" Tuanku Imam menyapa. Wajah tua itu tersenyum. Aku sedang duduk di atas ranjang, menyeka sisa keringat di leher. "Kau mau berjalan-jalan di luar, Agam?" Dia tersenyum. Aku tidak tertarik atas tawaran Tuanku Imam. Tapi aku tidak punya kegiatan lain. Setelah terbangun oleh suara azan tadi, aku tidak bisa melanjutkan tidur. Parwes masih lelap di ranjangnya. Suara berisik dan kesibukan tidak mengganggunya. "Ayo, Agam. Temani aku mencari udara segar. Tidak ada salahnya." Aku mengangguk, turun dari ranjang, melangkah mengikuti Tuanku Imam. Pukul 5 pagi, langit masih gelap. Tidak ada awan di atas sana. Bulan sabit tergantung bersama 1-2 titik bintang terlihat jelas. Aku melangkah ke halaman sekolah, mengekor punggung tuanku. Para santri terlihat melakukan aktivitas pagi di asrama masing-masing. Beberapa asyik mengaji, membaca buku, mengerjakan tugas atau mengantri kamar mandi, membawa handuk. Tuanku Imam berjalan santai melewati halaman rumput. Kami tiba di halaman masjid sekolah. Aku diajak masuk ke sana. Aku menelan ludah. Seumur hidupku aku tidak pernah masuk masjid. Bapak melarangku. Tidak, Tuanku Imam terus berjalan. Dia memutari bangunan masjid, tiba di belakang. Sebuah menara tinggi, kokoh, menjulang hampir 30 meter ada di depan kami. Lebih mirip seperti bangunan mercusuar dibanding menara masjid biasanya. "Kita naik, Agam." Tuanku Imam menoleh, menatapku yang ragu-ragu. "Pemandangan di atas lebih baik. Kau bisa melihat banyak hal dari atas sana." Tubuh kurus tua itu mulai menaiki undakan tangga melingkar. Udara hangat menyergap hidung. Dalam menara bersih, tidak pengap atau bau. Aku ikut melangkah. Meski sudah hampir 80 tahun, Tuanku Imam tidak terlihat kesulitan mendaki. Nafasnya tetap normal, gerakannya mantap. Justru aku yang meringis. Pahaku masih terasa sakit, sisa pertarungan dengan Bashir. Kami tiba di puncak menara beberapa menit kemudian. Ada ruangan terbuka di sana, dengan 4 speaker raksasa menghadap ke 4 penjuru mata angin. Siapapun bisa melihat pemandangan sekitar dari atas, 360 derajat tanpa halangan. "Aku sengaja membangun menara ini tinggi dan besar, agar suara azan terdengar hingga jauh. Butuh 2 tahun, tapi hasilnya memuaskan, kokoh. Ini tempat favorit murid-murid jika mereka sedang ingin melihat pemandangan atau mengerjakan tugas ilmu falak." "Kau kenapa, Agam?" Tuanku Imam menatap wajahku yang mengernyit. Aku menggeleng. Aku cemas. Jika speaker ini tiba-tiba mengeluarkan suara, kami persis berada di dekatnya. Pasti akan membuat pekak telinga. Tuanku Imam tersenyum. "Kau tidak suka mendengar suara azan, bukan?" Aku terdiam menatap Tuanku Imam. "Kepalamu seperti hendak pecah mendengarnya, bukan? Dadamu tiba-tiba sesak, nafasmu menderu. Kau ingin suara berisik itu segera berakhir." Aku menelan ludah. Bagaimana Tuanku Imam tahu? "Aku melihatmu meringkuk gelisah di atas ranjang tadi pagi. Tapi lupakan, Agam. Aku mengajakmu kemari untuk menyaksikan pemandangan menakjubkan sambil bercakap-cakap ringan. Kau lihatlah ke arah timur. Sebentar lagi pertunjukan dimulai." Aku menoleh ke arah yang ditunjuk oleh tuanku. Kami persis berada di bangunan paling tinggi di pinggiran ibu kota. Dari sana, aku bisa melihat garis horizon laut. Sekolah agama ini
Ternyata tidak jauh dari pantai, berada di perkampungan nelayan. Perahu-perahu terikat di dermaga, pohon nyiur, lampu-lampu rumah yang masih menyala, jalanan lengang. Semua terlihat dari atas sini, dan di kejauhan semburat merah mulai terlihat di kaki langit. Warna-warni indah, matahari bersiap menetas, sunrise terlihat sangat indah. Aku mengusap wajah, aku jarang sekali menyaksikan matahari terbit. Aku lebih sering bangun kesiangan, kalaupun bangun pagi, pekerjaanku banyak, tidak sempat menikmati pemandangan. Aku tidak tahu jika sunrise bisa sehebat ini. Tuanku Imam tersenyum. Kau tahu, Agam, hidup ini sebenarnya perjalanan yang panjang, yang setiap harinya disaksikan oleh matahari terbit. Aku menoleh kepada Tuanku Imam, tidak mengerti maksud kalimatnya. Berapa usiamu sekarang? Aku menjawab pendek. Itu berarti kau setidaknya sudah memiliki 13.000 hari. Usiaku saat ini 80 tahun. Lebih banyak lagi hari yang kumiliki, 28.000 hari. Aku sudah memiliki 28.000 kali matahari terbit. Itu bukan jumlah yang sedikit. Beberapa aku menyaksikannya, takjub menatap sunrise. Lebih banyak yang tidak, lewat begitu saja. Nah, mau kita menyaksikan atau tidak, matahari selalu terbit. Mau ditutup mendung atau kabut, matahari juga tetap terbit. Mau kita menyadari atau tidak, matahari tetap terbit. 28.000 matahari terbit sepanjang hidupku. Aku mendengar Tuanku Imam bicara. Dia menghela nafas sejenak. Seperti yang kubilang tadi, hidup ini adalah perjalanan panjang, Agam. Kumpulan dari hari-hari. Di salah satu hari itu, hari yang sangat spesial. Kita dilahirkan, kita menangis kencang saat menghirup udara pertama kali. Di salah satu hari lainnya, kita belajar tengkurap, belajar merangkak, kemudian berjalan. Di salah satu hari berikutnya kita bisa mengendarai sepeda, masuk sekolah pertama kali, semua serba pertama kali. Penuh kenangan masa kecil yang indah, seperti menatap matahari terbit. Lantas hari-hari melesat cepat, siang beranjak datang, kita tumbuh menjadi dewasa, besar, mulai menemui pahit kehidupan. Maka di salah satu hari itu kita tiba-tiba tergugus sedih karena kegagalan atau kehilangan. Di salah satu hari berikutnya kita tertikam sesak, tersungkur terluka, berharap hari agar segera berlalu. Hari-hari buruk mulai datang dan kita tidak pernah tahu kapan dia akan tiba mengetuk pintu. Kemarin kita masih tertawa, untuk besok lusa tergugum menangis. Kemarin kita masih berbahagia dengan banyak hal, untuk besok lusa terjatuh, dipukul telak oleh kehidupan. Hari-hari menyakitkan. Bapak kau, Syahdan, dan mama kau, Midah, sungguh begitu banyak hari-hari menyakitkan yang mereka alami. Saat ayahku, Tuanku Imam lama menolak perjodohan mereka. 15 tahun lamanya Syahdan harus berkutat dengan hari-hari buruk miliknya. Bukan, aku tahu sekali, bukan saat dia harus menjadi tukang pukul yang menikam hatinya, melainkan saat terkenang wajah Midah, adikku, saat beranjak tidur, saat terbangun, wajah kekasih hatinya melintas, dan dia hanya bisa menggapai kosong. 15 tahun lamanya, Syahdan harus melewati hari-hari yang buruk. Juga mama kau, Agam. 15 tahun Syahdan pergi, tanpa kabar, tanpa berita. Lebih sesak lagi hari yang harus Midah lewati. Hari-hari penuh penderitaan. Kemudian tibalah hari yang sangat penting. Syahdan pulang. Dia kembali melamar Midah. Tapi itu hanya satu hari indah yang terselip. Karena kemudian esoknya
Mereka harus menerima kenyataan, terusir dari kampung. Malang sekali hidup mereka berdua. Mungkin saat kau lahir, itu juga hari yang indah bagi mereka. Saat kau belajar merangkak, melihat kau berjalan, mungkin itu hari-hari yang spesial bagi Syahdan dan Midah. Tapi tetap saja mereka dilingkupi kesedihan. Mereka terusir dari keluarga. Matahari terbit terasa berbeda. Tetap mendung di atasnya. Ada kabut muram menutupi. Begitu pula kau, Agam. Lebih banyak lagi hari-hari gelap yang kau lewati sejak kecil. Aku tahu Midah mengajarimu belajar mengaji, mengajarimu sholat, mengumandangkan azan. Sebanyak Syahdan memecut punggungmu, menghukummu berdiri di luar rumah panggung. Kehujanan, kedinginan, itu semua hari-hari yang menyakitkan. Dan terus dibawa hingga kemanapun kau pergi. London, Hong Kong, New York, sejauh apapun kau pergi, dia tetap ikut. Kenangan atas hari-hari yang tertinggal. Dan bertambah-tambah sakitnya saat mama kau wafat, disusul bapakmu. Kemudian Tauke yang mendidik dan memberimu banyak kesempatan. Mungkin lebih 13.000 hari yang kau lewati. Tidak pernah ada sunrise sejati di hatimu, Agam. Selalu berkabut. Semburat merah di horizon laut mulai terang. Warnanya berpendar-pendar menakjubkan. Bagian atas matahari mulai terlihat. Tapi sungguh, Agam, jangan dilawan semua hari-hari menyakitkan itu, nak. Jangan pernah kau lawan, karena kau pasti kalah. Mau semuak apapun kau dengan hari-hari itu, matahari akan tetap terbit indah seperti yang kita lihat sekarang. Mau sejijik apapun kau dengan hari-hari itu, matahari akan tetap memenuhi janjinya, terbit dan terbit lagi. Tanpa peduli apa perasaanmu, kau keliru sekali jika berusaha melawannya. Membencinya itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Aku tercenung. Suara lembut Tuanku Imam terasa menusuk-nusuk hatiku. Aku mulai mengerti arah pembicaraan Tuanku Imam. Peluklah semuanya, Agam. Peluk erat-erat. Dekap seluruh kebencian itu. Hanya itu cara agar hatimu damai, nak. Semua pertanyaan, semua keraguan, semua kecemasan, semua kenangan masa lalu, maka peluklah erat-erat. Tidak perlu disesali, tidak perlu membenci. Buat apa? Bukankah kita selalu bisa melihat hari yang indah meski di hari terburuk sekalipun? Saat mama kau meninggal misalnya, itu adalah hari paling indah bagi mamamu. Memang bukan bagi Syahdan yang ditinggalkan, apalagi bagi kau anak satu-satunya. Tapi bagi mamamu, itu adalah hari penting. Saat dia menunaikan tugasnya sebagai istri yang mencintai suaminya, sebagai ibu yang membesarkan anaknya. Midah memang tidak pernah lagi bisa mengajarimu mengaji, tapi tak pernah lelah setiap malam mendoakanmu, Agam. Tak pernah kering mulutnya lirih menguntai doa. Dia masih menunaikan kewajibannya sebagai ibu. Saat hari kematiannya tiba, itu adalah hari paling indah miliknya. Genap pengabdiannya, tunai baktinya. Kau terkapar saat membaca surat dari Syahdan. Itu memang menyedihkan. Hari terburuk dari 13.000 hari milikmu. Tapi buat apa dilawan? Sepanjang kita mau melihatnya, maka kita selalu bisa menyaksikan masih ada hal indah di hari yang paling buruk sekalipun. Aku terdiam. Kalimat Tuanku Imam benar sekali. Aku selalu melawan hari-hari itu. Aku selalu menyalahkan masa lalu, membenci hari-hari yang telah lewat, yang sebenarnya tidak bisa kuubah lagi, sekuat apapun aku ingin mengubahnya. Aku menatap semburat di kaki langit dengan air mata mengalir. Kalimat lembut Tuanku Imam telah menghancurkan benteng egoku. Selarik cahaya matahari tiba di atas menara, menerpa bulir air di pipiku. Ketahuilah, nak,
Hidup ini tidak pernah tentang mengalahkan siapapun. Hidup ini hanya tentang kedamaian di hatimu. Hanya saat kau mampu berdamai, maka saat itulah kau telah memenangkan seluruh pertempuran. Kau membenci suara azan misalnya, benci sekali, mengingatkan pada masa lalu. Itu karena kau tidak pernah mau berdamai dengan kenangan tersebut. Azan jelas adalah mekanisme Tuhan memanggil siapapun agar pulang ke pangkuan Tuhan, bersujud. Azan tidak dirancang untuk mengganggu. Suara berisik itu bukan untuk menyakiti siapapun. Itu justru suara panggilan dan harus kencang agar orang mendengarnya. Kau tidak pernah mau berdamai dengan hati sendiri, nak. Itulah yang membuat kau benci pada suara azan. Kau sendiri yang mendefinisikannya demikian. Agam, kembalilah, pulang kepada Tuhanmu. Aku tahu kau tidak pernah menyentuh setetes pun minuman keras, tidak mengunyah sepotong pun daging babi, dan semua yang diharamkan oleh agama. Perutmu bersih. Itulah cara mama kau menjagamu agar tetap dekat saat panggilan untuk pulang telah tiba. Berdiri tegaklah pada kebenaran. Kau bisa melakukannya karena kau adalah keturunan dua orang yang sangat penting di masa lalu. Kakek dari kakekmu adalah Tuanku Imam Agam, syahid, pejuang melawan penjajah Belanda. Satu lagi adalah Parewa Masyur yang kemudian menetap di kampung kita. Dia memang punya masa lalu hitam, tapi dia kembali. Semua orang bisa berubah. Aku menyeka pipi, menatap wajah teduh Tuanku Imam. Apa yang harus kulakukan sekarang, Tuanku? Rebut kembali kekuasaan keluarga Tong. Kau ditakdirkan memimpin keluarga itu dan mengubah haluannya. Aku menggeleng. Jiwaku sekarang kerdil, dipenuhi rasa takut, rasa cemas. Aku bukan seperti bujang yang dulu, yang menaklukkan babi hutan raksasa sendirian. Bahkan dalam kekuatan terbaikku, aku tetap tidak bisa mengalahkan Bashir berduel. Dia terlalu kuat, sangat cepat. Kau bisa, nak. Tuanku Imam meyakinkan. Aku menggeleng. Aku takut. Tuanku Imam menepuk pipiku lembut. Agam, apakah pernah dalam hidupmu kau tidak takut dengan apapun ketika sensasi keberanian itu memenuhi dadamu? Aku mengangguk. Lantas, sekarang perasaan berani itu hilang begitu saja, seperti debu disiram air. Aku mengangguk lagi. Maka itu adalah anugerah terbaik bagimu, Agam. Kau punya kesempatan menafsirkan ulang rasa takutmu. Akan kuceritakan sebuah kisah tentang leluhur kita yang diwariskan secara turun-temurun. Seharusnya Mida, mama kau yang menceritakannya. Tapi mungkin dia tidak sempat. Kau terlanjur berangkat ke kota provinsi. Pagi ini, biar aku yang menyampaikannya. Semoga itu bisa membantu kau menyusun keberanian yang baru. Aku menatap Tuanku Imam. Adalah Tuanku Imam Agam, kakek dari kakekmu yang memimpin peperangan melawan penjajah Belanda di tanah Sumatera. Dia hanya guru agama kampung. Tapi 5 tahun lamanya, dia berhasil menahan laju pasukan Belanda yang hendak menguasai daerah strategis yang kaya dengan batu bara. Usianya baru terbilang 30 tahun, tapi ilmu agamanya tinggi. Kemampuan bela diri mumpuni dan dia gagah berani memimpin ratusan pasukan syahid. Tidak ada kata takut dalam kamus hidupnya. Semua pengikutnya tahu Tuanku Imam Agam memiliki hati baja, tidak kenal takut walau sebenang, tidak gentar walau setetes. Itu seperti menjadi takdir hidupnya. Setelah 5 tahun sia-sia, 5 tahun kerepotan menghadapi perang melawan Tuanku Imam,
banyak pasukan tewas. Belanda mengubah strateginya. Mereka menawarkan perdamaian kepada Tuanku Imam, mengundangnya ke benteng Belanda di kota provinsi. Mereka bersedia memenuhi syarat yang diajukan tuanku, sepanjang tuanku bersedia datang. Tapi undangan itu adalah strategi licik. Setiba di benteng, pasukan Belanda dengan keji meringkus tuanku bersama belasan kapten pasukannya. Terjadi pertempuran hidup mati. Seluruh kapten pasukan tuanku tewas. Juga ratusan pasukan yang ikut mengantar ke kota. Mereka tidak menduga akan mendapat serangan mendadak. Tuanku Imam berhasil meloloskan diri dengan tubuh terluka, tapi harga yang dibayar amat mahal. Sejak hari itu, Tuanku Imam Agam kehilangan pijakan. Rasa bersalah menyelinap dalam hati. Dia kehilangan semangat. Keberaniannya seolah luntur begitu saja. Hati baja hilang tak berbekas, membuatnya ragu untuk bertindak, cemas untuk melakukan rencana berikut. Sementara penjajah Belanda terus bergerak maju menyerang, kali ini tanpa perlawanan apapun. Satu persatu kampung dan kota jatuh di tangan Belanda. Berhari-hari Tuanku Imam Agam mencoba mencari jawaban atas permasalahannya. Itu tidak mudah, seperti merobek hati sendiri. Hingga akhirnya dia berhasil membangun ulang semua motivasi, keyakinan yang dia miliki. Jawabannya sederhana, Nak. Dulu dia gagah berani, tidak kenal takut demi membela tanah airnya, membela yang lemah, melawan penjajah yang aniaya. Dulu dia gagah berani karena yakin dengan kekuatan yang dia miliki. Sekarang, dengan pengalaman baru, dia memahami tidak mengapa jika rasa takut itu hadir, sepanjang itu baik. Menyadari masih ada yang memegang takdir. Dia takut, dia mengakuinya. Dia tidak akan lari dari kenyataan itu, tapi dia akan menitipkan sisanya kepada takdir Tuhan. Dia menambatkan rasa takut itu kepada yang Maha Memiliki. Maka serta-merta dia memiliki keberanian baru menggantikan yang lama. Tuanku Imam Agam berhasil menafsirkan ulang semuanya. Dia berhasil membangun hati baja yang baru. Tuanku mengumpulkan sisa pasukannya, menyerukan ke setiap kota, kampungan, agar mereka berdiri bersamanya melawan penjajah Belanda. Dia memanggil parewa, bandit, penjahat, siapapun yang masih punya hati untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Akhirnya, pasukan baru terbentuk. Jumlah mereka hanya 50 orang. Harus melawan 600 tentara Belanda dengan senjata lengkap, meriam, senjata api. Tuanku Imam Agam tidak mundur walau selang. Kakinya memang bergetar, suaranya serak karena takut. Tapi dia sudah meneguhkan hati. Maka dia mengangkat rencong, hadiah dari gurunya dari tanah Aceh. Teracung tinggi rencong itu. Dia memekikan takbir menyerbu benteng Belanda. Kau punya kesempatan yang sama, Nak. Pagi ini, sambil menatap matahari terbit, kau bisa menafsirkan ulang seluruh pemahaman hidupmu, menerjemahkan kembali keberanianmu. Apakah kau bujang? Apakah kau si babi hutan? Apakah kau Agam? Atau kau akan lahir dengan sosok baru? Rebut kembali markas keluarga Tong. Kau berhak mewarisinya dari Tauke besar. Jangan ragu walau sejengkal. Jangan takut walau sebenang. Majulah, Nak. Aku mengangguk. Semangat baru memenuhi rongga dadaku. Kau bisa melakukannya, Agam. Tuanku Imam menepuk-nepuk pipiku. Sekali lagi aku mengangguk. Aku bisa melakukannya. Cahaya matahari pagi menerangi seluruh menara. Hari yang baru telah dimulai. Nasihat dan cerita lembut Tuanku Imam telah menumbuhkan sesuatu di hatiku. Sama persis saat dulu menatap mata merah si babi hutan dengan moncong berlendir. Bedanya, waktu itu
keberanian itu datang dengan gumpal pekat hitam. Pagi ini, keberanian itu datang dengan cahaya terang. Aku takut, itu benar. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus mengalahkan Bashir. Tapi, aku akan berusaha sebaik mungkin. Sisanya, akan kuserahkan kepada pemegang takdir kehidupan. Sesuatu yang tidak pernah kupahami dan kulakukan selama ini. Tuanku Imam benar. Akan selalu ada hari-hari menyakitkan. Dan kita tidak tahu kapan hari itu menghantam kita. Tapi akan selalu ada hari-hari berikutnya. Memulai bab yang baru bersama matahari terbit.